Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'du, sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam seri yang akan kita mulai, insyaallah seri tentang kisah-kisah para nabi ataupun secara umum kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Apa urgensi ataupun pentingnya kita memahami kisah-kisah di dalam Al-Quran? Ya, secara umum kita mengetahui bahwa dalam Al-Quran itu Allah banyak sekali menyebutkan kisah-kisah para nabi. Bahkan cukup bisa dikatakan hampir sepertiga isi Al-Quran itu isinya adalah kisah. Secara logis tidak mungkin Allah menempatkan ataupun menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran kalau itu tidak penting. Apalagi ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau kita ingin melihat urgensi memahami kisah-kisah dalam Al-Quran, baik para nabi ataupun kisah-kisah orang yang soleh, maka kita kembalikan kepada sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik kalian, ya, umat Nabi Muhammad SAW adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini mencakup baik mempelajari secara membacanya, menghafalnya, termasuk di dalamnya adalah memahami kandungan ayat-ayat itu. Jadi barang siapa yang memahami ataupun mempelajari ayat-ayat kisah dalam Al-Quran, ya insya Allah termasuk orang yang mendapatkan predikat khairukum, ya, predikat sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, memahami kisah-kisah para nabi akan mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa para nabi, para rasul itu membawa misi yang sama, yaitu membawa misi tauhid, ya, mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditanya apa agama para nabi dan para rasul, maka jawabannya adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah menyebut kita semua dengan al-muslim, orang yang beragama Islam, baik sebelum kita ataupun sampai nanti akhir zaman. Jadi agama para nabi itu semuanya agama tauhid, agama Islam, ya, yang mengajak kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Hanya saja yang membedakan itu adalah syariat. Syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat Nabi kita. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi kita dalam beberapa hal, meskipun ada yang sama. Makanya Nabi dalam salah satu hadisnya menyebutkan bahwa beliau dengan para nabi itu adalah saudara, ya. Kemudian sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran, kita akan melihat perjuangan, pengorbanan, kesabaran para nabi para nabi alaihimussalam dalam menghadapi kaumnya, ya. Makanya di dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul. Kemudian berikutnya, artinya semakin besar, semakin kuat keimanan seseorang, maka berbanding lurus dengan ujian yang akan menimpa orang itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala
dalam awal surat Al-Ankabut apa kata Allah? Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya, mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak pernah diuji. Jadi sahabat imani, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, ya harus bersiap diri ya bahwa keimanan kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lulus dari ujian itu, maka dia akan bertambah-tambah keimanannya. Kemudian sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami dan mengetahui kisah-kisah para nabi, maka kita akan menjadikan segala sesuatu ujian yang ada di hadapan kita itu menjadi kecil. Karena tidak ada satupun ujian yang menimpa kepada kita ataupun umat-umat seperti kita di akhir zaman ini, kecuali itu pernah menimpa para nabi. Apabila kita ditimpa sakit, maka ada contoh yang paling agung, Nabi Ayub alaihissalam. Apabila kita dihina orang, didustakan orang, dimusuhi orang, maka kita bisa melihat contoh dari Nabi kita Muhammad SAW yang pernah dituduh sebagai majnun, orang gila, dituduh sebagai sahir, penyihir, dituduh sebagai kadzib atau kahin, sebagai pendusta, ya. Tidak ada satupun, ya. Atau bahkan ketika kita misalnya di dunia ini diberikan kelimpahan harta, ya, jabatan, maka kita bisa berkaca kepada Nabi Yusuf alaihissalam, berkaca kepada Nabi Dawud alaihissalam, berkaca kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi dengan kita memahami ya kisah-kisah para nabi, para rasul dalam Al-Quran, maka kita akan semakin kuat dan semakin mengetahui bagaimana seharusnya kita merespon ataupun menghadapi ujian tersebut. Kemudian yang terakhir, dari sekian banyak manfaat kita memahami memahami kisah-kisah dalam Al-Quran, sungguh dalam kisah Al-Quran itu kita banyak memahami hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam dunia sekarang. Contoh misalnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Nabi Yusuf itu bisa mengelola perekonomian kerajaan Mesir saat itu, yang kata Allah dia akan diuji 7 tahun dengan kesuburan, tetapi setelah 7 tahun itu ada 7 tahun paceklik, kemudian setelah itu akan kembali kepada kesuburan. Bagaimana Nabi Yusuf itu memanage masyarakat Mesir untuk menghadapi 7 tahun paceklik itu, dan beliau berhasil. Kemudian bagaimana kita bisa melihat Nabi Sulaiman, ya kalau kita mau bicara masalah politik misalnya, kita ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang raja yang mampu menaklukkan Ratu Saba, Bilqis, ya. Jadi bagaimana beliau menggunakan kekuasaan, menggunakan anugerah, ya, jabatan yang diberikan oleh Allah itu untuk sebanyak-banyaknya, semaksimalnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah dalam serial berikutnya kita akan mengkaji kisah-kisah dalam Al-Quran, baik itu kisah para nabi, para rasul, ataupun kisah-kisah orang soleh. Ada kisah Luqmanul Hakim, ada kisah Dzulqarnain, ada kisah Nabi Khidir, ada kisah Maryam, kemudian ada kisah Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran, salah satunya dengan mengupas, mengkaji kisah-kisah di dalam Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.